Udah kelihatan belum? Ih, salah sih. Subnya belum muncul ya? Ini Pak, sapnya Pak. Ini Pak, subnya Pak. Dia nggak kelihatan. Ini yang tampil gambar chatnya. Oke, oke. Nah, jadi terakhir itu kamu sudah input untuk pembebanan pada pala lantai juga ya, kemudian pada balok. Coba di display dulu untuk pembebanan pada pala lantainya. Lantai ya? Ya, beban pada pala lantai yang sudah desain kemarin coba di display. Udah Excel buat. Beban apanya Pak? Beban apanya Pak? Beban hidup atau apa? Beban matinya ya. Coba sudah ada. Tunggu. Ini kamu ngambilnya di area bukan tadi? Iya Pak, di area Pak. Coba Iya di Pak, di area Pak. display. Display. Ya. So objeknya kemudian area. Berarti belum ada beban yang di assign ya di platnya. Harusnya udah ya. Oh iya, beban matinya belum. Kemasukan Pak. Kalau mati belum. Kalau beban hidup sudah ya. Iya udah. Berarti untuk input pembebanan pada plat itu sudah bisa ya. Iya Pak. Iya Pak. Cuma kamu yang belum itu berarti beban matinya. Nah sekarang coba diklik sumbu XZ atau YZ-nya itu sudah ada belum beban pada dinding, beban dinding pada baloknya. Matiin aja. Wih, display lagi. Sorry. Ya, Rem ya Pak. Rem ya Pak. ya betul. Juga belum ada ya beban mati. Coba SDL ada nggak? Oh ini ya. Sudah ada ya. Berarti beban beban dinding pada balok sudah ada, kemudian beban hidup pada plat sudah ada. Lalu yang belum itu berarti beban matinya. Nah sekarang coba kamu klik semua plat dulu coba. Ini langsung desain aja. Membran. Juga itu sih, jadi bisa ngikutin. Pak. Udah di-select Pak. Ini bebannya berapa kemarin? Beban pada plat lantainya? Beban matinya 2.400 kg per meter kubik Pak. per meter 2000. kubik Pak. Bukan perhitungan bebannya coba dicek. Yang plat nih. Preliminary Perhitungan design. beban yang Yang mana sih? Yang platnya, preliminary design yang platnya. Kan ada kolom, ada plat, ada. nah, Belum itu beban angin yang itu. Oh, itu sih. Nah ini ada platnya kan, pengetahuan plat. ya terus Ini Pak ya. Ini Pak ya. nah, ini ya berarti kan beban pada plat lantai itu ada beban berat sendiri udah nggak dimasukkan ya karena di waktu define berat sendiri itu sudah dimasukkan angka 1 untuk beban platnya, jadi berat sendirinya sudah tidak dimasukkan. Jadi yang kamu tambahkan itu adalah tambahkan finishing adukannya, keramik, plafon dan rangka, kemudian furniture, kemudian ME-nya. Nah itu totalnya berapa? Totalnya untuk lantai 2 sampai lantai 10 Pokoknya itu untuk lantai 2 sampai lantai 10 itu
Oh ini kamu tadi lantai plat yang plat atapnya atau Plat lantai 2 sampai lantai Plat 10, Pak. plat lantai 2 sampai lantai 10, Pak. bebannya sama ya? Bebannya sama ya? Iya. Iya. Oke. Sekarang berarti kamu jumlahkan 42 tambah 24 tambah 18 tambah 100 tambah 25 berarti. Nah kalau plat atap di atap kan ada pasang keramik nggak? Di beban atap itu Di beban atap itu saya di ada berat plat atap, finishing adukan, plafon dan rangka, ducting atau sama beban ME, hidup. sama beban hidup. Hujan. Sama beban hujan juga. Oke. Jadi pada plat atap itu berat sendirinya sudah nggak dimasukkan ya? Iya, Pak. Berarti di luar berat sendirinya. Nah, kalau lantai 1 sampai lantai 9 berarti itu ada tambahan ducting adukan, plafon, ducting ME-nya, kemudian keramiknya, itu ya, finishing adukan sampai ME-nya. Coba dijumlah. Jumlahnya 569 kg. Jumlahnya 569 kg per meter persegi, Pak. Tidak termasuk berat sendiri ya. Kamu kurangi sama 360. 360 itu apa, Pak? 360 itu apa, Pak? Itu kan berat sendiri. Oh, enggak, saya nggak ngitung berat sendirinya di sini. Berat sendirinya udah nggak termasuk, Pak. Enggak, saya nggak hitung berat sendiri di sini. Halo. Ya, betul, Pak. Ya. Putus-putus, Pak. Ya, jadi untuk plat lantai kan kamu sudah gambarkan langsung di strukturnya kan, tebal plat lantainya sudah ada kan. Nah, kemudian sudah kamu define juga untuk dead load-nya nilainya 1 diperhitungkan untuk berat sendiri platnya itu atau berat sendiri strukturnya itu nilainya 1. Jadi semua struktur yang kamu modelkan langsung di subnya itu sudah dianggap dia memperhitungkan berat sendirinya. Nah, kalau beban pada plat lantai untuk berat sendirinya sudah tidak ditambahkan lagi. Jadi di luar dari berat plat lantainya. Berarti yang kamu tambahkan itu adalah 42 tambah 24 Oh iya, benar-benar. Oh iya, ya benar-benar. tambah 24 ya, tambah lagi berapa? 18 ya. Tambah 100 kemudian tambah 25 ya. 209 kan? 9. Nah, berarti beban mati pada plat lantai itu totalnya 209. Coba kamu assign di ininya, di platnya. Udah 4 tiga. Kira baru. Oh ini beban mati tambahan. Oh ini udah masuk, beban mati Pak. tambahannya udah masuk, Deng, Pak. 209. 209. Kamu masukkannya di SDL ya? Iya. Berarti kalau yang dead load-nya kamu kosong berarti? Iya, Pak, kosong, Pak. Iya, Pak, kosong, Pak. Jadi yang untuk SDL itu kamu masukkan ininya aja, beban dindingnya saja. Kalau untuk berat dari plat lantainya itu ditambahkan di dead load-nya saja. Jadi 209 itu diganti ke dead load-nya. Oh gitu. Oke. Oh gitu. Oke, oke. Mantap nih, Mas. Lu ngomong ikut lagi dah. Gue setiap minggu. SDL-nya dihapus siapa ya berarti ya? SDL-nya dihapus siapa ya berarti ya? Setiap minggu Senin. Ya, SDL-nya dinolkan untuk di plat lantainya. Hah? Ya ke kantor gua ada. SDL-nya tadi 209. Oh benar. Berapa lagi? Ya. Oke. Kemudian pada plat atap itu di luar dari
keramik ya. Iya Pak. Nah, atau di Iya, Pak. plat atap itu di plat atap itu kan sebetulnya plafon ngegantung di plat atap kan, plafon sama rangkanya juga kadang gantung ke plat atap. Jadi kita anggap ada beban ke plat atapnya. Kemudian ada spesi atau adukan, kemudian ada ME lagi, kemudian kalau di plat atap kan biasanya ada waterproof ya, waterproofing. Iya makanya. Kalau kalian menggunakan coating atau menggunakan membran kan, kalau membran, nah itu mungkin bisa diganti dengan beratnya ini keramik aja. Nah, kamu tadi pada plat atap berapa beratnya? Nah, berat sendirinya udah nggak ada ya, berat sendiri pada plat atapnya sudah nggak ada. Jadi 42 tambah 18. 42 tambah 18 tambah 25. Tambah berapa lagi? Masih ada nggak? ME sudah, plafon sudah, finishing Ini aja adukan kayaknya sudah. Pak yang Ini aja kayaknya Pak yang saya desain. Ini aja ya, oke. Ya, Berarti kamu assign beban plat atapnya. 85. 85. Tapi yang beban Oke. yang Tapi yang super beban deadload ini yang dihapus juga ya? super deadload ini dihapus juga ya? Ya, super deadload-nya kamu ganti jadi deadload-nya saja. Di SDL nanti itu kombinasinya kamu masukkan yang berat dindingnya aja. Apa tadi? 85. Udah Pak. Udah Pak. Sudah. Nah sekarang karena plat lantai kalian itu terlalu luas ya, jadi pada saat kalian running nanti itu untuk momennya kan kita harus ngambil momen M11-nya secara sumbu X ya, kemudian M22-nya secara sumbu Y. Nah supaya hasilnya itu lebih detail, nah itu plat atap kalian bagi menjadi ukuran mungkin 1x1 atau 2x2 ya. Nah kamu pilih semua plat atap coba. Semua plat atap, select lagi. Udah Pak. Udah Pak. Udah. Yang plat lantai ininya, yang bawahnya juga. Ya sudah Pak. Ya sudah Pak. Nah kemudian kamu klik edit area ya, divide area. Nah untuk divide areanya itu maksimum size-nya aja ya. Kamu klik yang divide area untuk objeknya aja, yang bawah, yang nomor 2. Nah kamu ganti mungkin 2x2 ya. Oke Pak. Oke Pak. Ya. Udah Pak. Nah sudah Pak. Nah berarti beban sudah masuk, kemudian kombinasi juga sudah ya. Kombinasi sudah ya. Kamu sudah sampai kombinasi 18 ya, kamu masukkan Iya ya. udah Pak. Iya udah Pak. Nah sekarang coba kita analisis, klik analisisnya. Ya. Langsung di run atau set analisis? Langsung di run atau set analisis dulu Pak? Set analisis dulu coba. Ya, space frame-nya ya 3 dimensi ya. Ya, renang. Nyambung bisa naik nih. Jangan. Lancar banget ya dia sih. Ada banding. Belum ada belum.
Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah. Iya Pak. Coba diklik. Coba diklik 3 dimensinya di Windows 1 ya. Nah, itu ada lanjutannya ya. Nah, itu ada lanjutannya ya. Nah, untuk menampilkan momen maksimum. Nah, untuk menampilkan momen maksimumnya sudah tahu ya. Jadi diklik display, Kemudian ya. kemudian Show ya force. show force, Ya. frame ya. Kemudian Kamu mau lihat di kombinasi berapa misalkan. itu kan ada di atas ya. Itu kan ada di atas ya. Kombonya del itu diganti menjadi mungkin kombinasi 1 coba. Nah, Kemudian untuk momen maksimum itu di 33 ya, momen 33. Lalu diklik show value-nya. Oke. Nah, diklik OK. Kemudian kamu klik sumbu XZ atau YZ-nya. Sumbu mana Pak? Sumbu mana Pak? Boleh ya, boleh. XZ boleh, YZ boleh. Untuk melihat ininya aja. Ini Pak, sumbu exit. Ini Pak, sumbu exit. Ini adalah Nah, ya ini adalah momennya ya. Jadi ada momen tumpuannya, kemudian ada momen lapangannya pada balok ya. Nah, nanti kalau untuk gaya gesernya itu berarti di SIR 22 ya maksimumnya. Kalau momen di momen 33, kalau gesernya di SIR 22. nah kalau reaksinya Coba dilihat display lagi, join, ya ya dikombinasi satu aja. di kombinasi 1 aja coba. Oke. Nah, diklik OK. Yang jendela ininya ditutup aja, di close aja bisa kelihatan. Nah, berarti itu Untuk reaksinya adalah 17 100 berapa? Yang mana Pak? Yang yang mana ke Pak? arah atas ya. Yang ke arah atas ya, ke arah sumbu Yang Z-nya. Berarti 171 ton ya. Berarti 171 ton ya. Berarti reaksinya adalah sekitar 171 ton. Nah, reaksi ini nanti yang akan kita gunakan untuk mendesain beban pada pondasi ya, atau menggunakan pancang atau menggunakan work pile. Nah, ini adalah beban yang akan kalian gunakan untuk desain pancangnya atau pondasinya. Nah, jadi untuk momen tadi di momen 33, kemudian gaya geser itu di SIR 22, kemudian reaksi ya. Nah, kalau untuk momen di ininya, di platnya, itu kamu bisa juga cek kamu klik dulu sumbu XY-nya. Nah, kemudian diklik display. Nah, kemudian show force-nya, selnya. Nah, untuk M11 searah sumbu X-nya, kemudian M22 searah sumbu Y-nya. M11 sumbu apa Pak? Searah sumbu apa tadi Pak? Itu untuk searah sumbu X itu. Jadi momen searah sumbu X-nya, kemudian kalau M22 itu kalau kamu klik M22 berarti dia searah sumbu Y-nya. Coba M11 dulu diklik OK. Kombinasi 1. Nah, jadi kalau di sub 2000 atau etap untuk plat lantai itu dia tidak menampilkan tulangan untuk plat lantai ya. Jadi plat lantai itu dia tidak menampilkan luas tulangan yang dibutuhkan. Kalau pada balok dan kolom itu bisa ketahuan. Jadi luas tulangnya akan ditampilkan sama subnya, kita bisa baca langsung di tabel tulangan. Nah, kalau di plat lantai itu hanya menampilkan momennya aja, momen maksimumnya secara sumbu X-nya atau secara sumbu Y-nya. Nanti kalian hitung manual berapa diameter besi yang digunakan untuk pendulangan plat lantai. Nah, diambillah momen maksimum dari diagram ini ya.
Nah, kalau kamu gerakin kursornya ke arah plat itu akan muncul tuh angka nanti. Nah itu ya nanti kamu ambil sebagai momen untuk perencanaan ulangan lantainya. Nah nanti diambil Kalau misalkan ke arah dia sudah ke arah baloknya, berarti itu momen tumpuannya. Kemudian kalau dia ke arah bentang, berarti itu momen lapangannya. Diambil saja nilai maksimumnya. Ini apa ya, pas tengah ya Pak ya? Ini apa ya, pas tengah ya Pak ya? Coba kamu gerakin lagi. Kalau yang di bagian bagian tengah berarti momen lapangannya ya. Masih ada yang lebih besar dari 35 itu. Nah, kalau yang paralel itu berarti dia di tumpuannya ya. Jadi perhitungan untuk ulangan pelantai bagian tumpuan. Nah, kalau yang di lapangan berarti bagian tengahnya, kamu cari juga nilai yang maksimumnya. Ya mungkin sekitar itu ya 354 tadi ya untuk momen lapangannya. Iya Pak. Itu ya. Kemudian di tumpuan nanti kamu gerakin juga kursornya, lalu dilihat nilai yang terbesarnya. Nah, untuk momen pelantai sudah, kemudian momen pada frame-nya juga sudah, kemudian reaksi juga sudah ya. Nah, sekarang coba di display untuk outputnya. Nah, output ini kita harus memeriksa jumlah ragamnya ya. Nah, jumlah ragam yang dipersyaratkan SNI itu partisipasi massanya itu harus mencapai atau lebih besar dari 90%. Nah, coba kalian buka lagi SNI itu ada di situ ya. Persyaratannya itu partisipasi mass rasionya harus lebih dari 90%. Nah, caranya kamu klik displaynya, show table-nya. Nah, kemudian kamu pilih di structure output-nya. Ininya aja, yang kamu centang itu cukup di modal ya, structure output, kemudian klik di modalnya, kemudian yang diklik itu modal partisipasi mass rasionya. Nah, diklik oke. Nah, sekarang bisa diekspor ya. Kamu ekspor, klik file, ekspor ke Excel coba. Nah, itu ya. Jadi kamu di sini untuk sampu X dan sampu Y-nya itu sudah sampai 95% ya. Nah, berarti sudah lebih besar dari 90%. Ini apa ya? Iya Pak ya? Ya, betul. Jadi di mode ke-12, nah itu sudah sampai dia 95%. Nah, kalau misalkan dia masih di bawah 90%, kalian harus tambahkan jumlah modnya ya. Jumlah modnya itu kalian klik nanti load cache, nah diklik modalnya, nanti bisa di-input untuk tambahan modnya di situ. Jadi mungkin kalian perbanyak modnya menjadi 15, 20, 50, atau 25 ya. Biar partisipasi massanya mencapai lebih besar dari 90%. Nah, kemudian Modnya tuh maksudnya gimana Pak? coba di sub 2000-nya coba. Ini kan kamu 12 mod itu sudah lebih dari 90% ya. Nah, kalau belum nanti berarti kamu klik define. Nggak bisa diklik Pak. Nggak bisa diklik Pak. Tunggu dulu. Udah Pak, bisa Pak. Udah Pak, bisa Pak. Ya, load cache-nya. Nah, di bagian modal kamu klik. Kamu modify coba. Nah, dia maksimum number of mod-nya itu kamu ini kan tambahkan misalkan menjadi 15 atau 20 ya. Kalau partisipasi mass ratio-nya itu belum sampai 90%. Kalau dia sudah sampai dengan 12 mod itu nggak usah ditambahkan lagi. Oke ya. Nah, sekarang kalian juga harus cek untuk selisih dari periode getarnya ya. Nah, tadi kamu kan di Excel-nya bisa ditampil lagi nggak?
Nah, untuk periode getarnya ini, yang ini 1 sampai 12 kamu copy ke bawah coba. Ya. Ini Pak, terus Ini Pak, Ya, copy ke bawah. ya di copy ke bawah. Waduh, kopi. Ya. udah Pak. Udah, Pak. Nah, kemudian itu periode getarnya ya. Kita harus cek untuk delta T-nya. Nah, delta T-nya itu selisih dari periode getar yang berdekatan ya. Nah, jadi rumusnya itu di modul juga ada ya. T1, jadi periode getar 1 dikurang periode getar 2, kemudian kamu bagi dengan T1-nya. Jadi kamu klik sama dengan di sini. Di D 17-nya. Sama dengan nah, T1 kamu klik berarti C 17. Buka kurung dulu aja coba. Buka kurung. Nah, C17 dikurang C18 tutup kurung. Nah, dibagi dengan C17 lagi. Dikali 100% coba. Oke, enter. Nah, berarti 100-nya kamu ini kan, persennya kamu hilangkan, biar dia kelihatan ininya. Nah, kamu yang bawahnya juga gitu ya, berarti T2 dikurang T3 dibagi T2 dikali 100. Bisa ditarik nggak itu? Udah Pak. Udah Pak, oke, sampai ke bawah ya. Iya. Nah, itu yang bawahnya juga kamu tarik aja sampai ke bawah coba. Oh gitu. Kalau yang bagian bawah itu Kalau yang bagian bawah itu cukup kamu kalikan 100 ya. Jadi C28 kali 100. Ini Pak. Nah, Iya, Pak. ya betul. Nah, jadi kalian harus cek lagi untuk delta T-nya, jadi selisih atau jarak dari roda getar berdekatan. Nah, itu harus lebih kecil dari 15% ya. Nah, kalau dia ada lebih besar dari 15%, maka nanti analisa kalian dari CPC itu diganti menjadi SRSS-nya. Nah, nanti kita coba. Ini kan masih ada yang lebih besar dari 15% kan? Masih ada yang 65, 41, 32 ya. Masih ada, kemudian 26 satu lagi ya. Ini juga 65 nih. Ya, 65, 41, 32 sama 26. Nah, karena masih ada yang lebih besar, jarak selisihnya dari 15%, berarti kita gunakan untuk analisa roda getarnya itu selisih yang berjauhan ya, nggak bisa lagi pakai yang berdekatan. Nah, jadi nanti kita gunakan SRSS-nya. Nah, kemudian kalau sudah kamu coba cek untuk perbandingan dari gempa statis dan dinamiknya coba. Nah, ini ya. Lihat lagi laporannya Pak ya? Lihatnya di laporannya Pak ya? Disab lagi, disab. Oh, disab ya? Kamu klik display lagi. Ya, di show table lagi. Structural outputnya, kemudian base reaksinya. Yang modal disilang. Yang modal silangnya dihilangin. Dihilangin. Nah. Yang modal dihilangin itu centangnya. Nah, kemudian kamu select load case-nya itu kamu pilih yang bukan, ya. Itu kamu pilih yang DX, DY, SX dan SY-nya. DX, DY, bukan DX1 itu apa tuh?
DX, DY, statiknya mana? SX dan SY-nya. Ya, diklik OK. Nah, diklik OK. Nah, kemudian kamu ekspor lagi ke Excel coba. Ini Pak. Ini Pak. Nah, jadi untuk kontrol di dinamis dan statiknya itu, gaya geser dinamis itu harus lebih besar 85% dan dikali dengan gaya geser gempa statiknya kan. Atau DSNI kalau kita ngambil DX dan DY itu harus lebih besar dari 85% dari gaya gempa statiknya. Nah, sekarang coba kita cek ya. Kamu copy ke bawah coba SX, SY, DX dan DY-nya dulu. Nah, kemudian yang SX itu minnya nggak usah dimasukkan ya. 597336 18 itu kamu copy ke bawah. SX Pak. Ke SX Pak. Ya, SX. Nah, kemudian yang global FY-nya yang 59733 juga itu ke SY-nya. Bukan, yang 59 SY yang ada angka minnya 59733,18 nah itu juga di copy ke SY-nya. Yang ini. Yang global, ya betul. Malas. Minnya nggak usah dimasukkan ya. Ulang itu. Nah, kemudian DX-nya berarti kamu masukkan 206 itu. Kemudian DY-nya 224326. Temennya. Nah, sekarang DX dan DY itu nilainya kan 206 dengan 206019 ya, dengan 224326. Itu harus lebih besar dari 85% dikali dengan SX dan SY. Coba kamu bikin aja rumus di situ di SX-nya dulu. Nah, kalau 85% dikali 5973 itu berapa hasilnya? Gimana Pak? Gimana Pak? Ini nih, kamu klik di D ini aja, D9. D9. Ya, sama dengan 85% dikali B9 coba. Nah, kemudian yang SY-nya juga gitu, 85% dikali dengan SY-nya. Nah, 85% dari gempa statik itu dia 507 kan, 507.000 kan? Iya. 507. Nah, kemudian sedangkan DX-nya baru 206, berarti masih lebih kecil dari 85% SX dan SY-nya. Nah, padahal ketentuannya ada persyaratannya itu DX itu harus lebih besar dari 85% dikali dengan SX-nya. Nah, caranya gimana? Berarti kalian butuh skala faktornya. Skala faktornya itu berarti D9. Coba kamu klik di ininya, E9-nya, di kolom E9. Di kolom E9. Nah, berarti E9 sama dengan, ya buka ini aja, D9, diklik D9. Dibagi dengan 200 B11 berarti. Nah, yang DY-nya juga gitu ya. Nah, berarti untuk mencapai 85%-nya, 85% dari gempa statiknya itu, si DX dan DY ini harus kita kalikan dengan skala faktor 2,46 itu kan, 2,46 dan DY-nya dikalikan dengan 2,26 kan. Iya. Nah, kalian nanti input lagi di sub-nya, coba buka sub-nya.
Nah, kamu klik lagi define. Di load case-nya, kemudian DX-nya, ya modify. Nah, CKIC ini karena tadi periode getar berdekatannya masih lebih besar dari 5% ya. Sekarang kamu ganti jadi SRSS. Diklik dulu SRSS ya. Kemudian scale faktornya itu kamu ganti kamu kalikan dengan scale faktornya tadi, DX-nya. Dikali 2,4644 ya. Yang ini Pak. Ya, betul. Dikali dengan 2,46 ya. 2,46 44975. Ya. Bentar Pak ya, mouse-nya baterainya. Bentar Pak ya, mouse-nya baterainya habis. Oh ya. Empat enam empat empat dua empat enam 246 44 975. Tuh. Pin aja. 2,4 3 5 6 4 9 5. Udah Pak. Udah Pak. Wah, sudah gua nggak kedengeran nih. Kedengeran nggak ya? Dia lagi mute. Coba udah diklik modify-nya coba. Nah, kemudian diklik OK ya. Nah, kemudian DY-nya juga berarti kamu kalikan dengan scale faktor SRSS-nya jangan lupa ya. Oh iya. Yang bawah ini ya Pak ya? 2,4 Ini apa ya? ya, betul. Nah, kalian bikin rapi itu kalau di modul itu dia bikin tabel rapi ya. Nah, kalian boleh ikuti di yang di modul nanti untuk bentuk tabelnya. 2,263375. Bener nggak? Nah, diklik OK ya. Ya udah Pak. Diklik OK. Ya udah Pak. Nah, coba dicek lagi. Udah benar belum itu? Coba dicek lagi. Kamu klik lagi define podcast-nya. Ini DX apaan ya? Sudah ya? Udah berubah ya? Iya Pak. Nah, sekarang kita cek untuk simpangan antar lantainya lagi. Nah, simpangan antar lantai itu kamu cek display. Coba nomor joinnya sudah ada belum? Kamu klik 3 dimensi dulu coba. Kamu klik 3D-nya. Nah, kemudian kamu klik view. Kemudian bisa display optionnya. Nah, join ini labelnya kamu klik, kamu centang ya. Oke. Diklik Oke. Ya. Nah, ini ada nomor join ya. Pada pertemuan balok dan kolom itu ada nomor joinnya. Bisa tadi itu enggak Melek.
Itu masih ngambil, mau lepas ambil. Belum. Tetap bayar. Ya belum Udah ya. ngerjain sama Nah, sekali. sekarang kita akan melakukan cek seimbangan antar lantai. Nah, kalau terjadi gempa, nah itu kan Satu kelompok. Tadi bangunan kita pasti akan ada pergoyangan ya, akan ada translasi dan rotasinya kan, Aku dikasih. secara sumber X maupun secara sumber Y. Nah, sekarang coba kita cek untuk kolom bagian pinggir aja. Nah, balik bagian pinggir ini, coba kamu gedein. Ini simpul nama berapa nih? Yang ya di situ. Orangnya. Ini. Nah, 742 ya. Kok Mulai gitu? kamu klik join 742 sampai ke base-nya ya, sampai ke tumpuan paling bawah. 742 kemudian ya yang di bawahnya. Nah, terus lu biarin aja ya. Itu udah sama. Siapa? Gue. Sama gue gitu. Udah Pak. Udah Pak. Sudah. Opening Udah. Nah, kemudian kamu klik display, show lagi tabelnya, kemudian analisisnya, join output ya, yang dicentang itu join output, yang structure output enggak, displacementnya, kemudian join displacement. Ya, join ya dicentang. Kemudian yang kamu select itu, select load-nya, DX dan DY-nya. DX, DX, DX. Oh, hilang. Oh hilang Pak ya? Oh, hilang, Pak ya? Gimana? DX dan DY. Coba di ke atas lagi ada. Gak ada, Pak. Nggak ada Pak. Gak ada, Pak. Coba kamu cancel dulu. Coba dicek di log cache-nya ada nggak? Di sini ada Pak. Di sini Ini ada, Pak. DX. Ya, kenapa nggak ada yang muncul di situ ya? Atau kamu running lagi coba. Kamu buka kuncinya, kemudian kamu run dulu. Lu laptop lu ngerek? Iya. Di Fauzi? Nah, kalau sudah kamu klik lagi untuk simpulnya tadi ya. Benar Pak ya, ada telepon Pak. Benar, Pak ya, ada telepon, Pak. Iya, baru. Sebenarnya orang yang lagi saya panggil dulu, bentar ya. Apa? Bilang aja, lu mandi gitu. Halo? Iya. Lokasinya di Taman Buah 1. Udah masuk belum? Iya. Di. Udah ngomong aja, takutnya udah. Iya Pak. Kasih dulu orang tua dulu. Iya, blok F8 nomor 5. Semua? Udah selek semua? Apa lagi, Pak? Ya, udah dipilih semua tuh, simpulnya sampai Bapaknya udah di perumahan. Coba di display lagi, Display. show table lagi, Oh gitu. Ya udah. Iya. bawah. Iya. Kemudian join outputnya, structure outputnya dihilangin ya centangnya.
Join output. Displacement-nya Ini join displacement. Coba ini Pak. Bukannya Ya. absolute ya Pak? Kemudian kamu pilih di select load-nya. Ada nggak load-nya? Tadi. Ya. Oh ada. DX dan DY ada ya. Tapi yang berarti yang diselect cuma Enggak, DX. DX dan DY-nya aja. Karena kita sudah di tempat dinamis dan baliknya aja. Diklik OK ya. Kemudian diklik OK lagi. Diekspor ke Excel nggak Pak? Diekspor ke Excel nggak Pak? Iya, tapi gini, kamu close dulu, diganti satuannya, ini kan satuannya masih meter ya, jadi nggak kelihatan itu 0, kan ininya, simpangannya. Kamu ganti kilogram mili coba. Nah, baru di ini lagi. Bilang lagi. Mas Indi. Terus disuruh. Iya. Disuruh. Pulang. Ke yang 11. Nggak, Pak. Udah Pak. Diekspor ya? Bisa. Diekspor ya? Ya, Ada. Zoom. Zoom. Oh, zoom. Ini Pak. simpangannya kecuali ya. Coba Gedein. ini Yang kalian ambil itu ya gini. tadi kan dia Tadi kan dia simpul apa? Ini kan yang kamu centang tadi kan dari atas ke bawah tadi ya. Kemudian di sini kan ada DX-nya. Nah, ini DX-nya yang keambil itu nilainya U1 itu 9,10. Kemudian untuk DY di simpul 82-nya itu kalian ambil 8,08. Jadi ngambilnya zigzag ya. Jadi U1-nya untuk DX-nya, kemudian U2 untuk DY-nya. Nah, kalian pindahkan ke bawah coba. Jadi diambil datanya dipindahkan ke bawah. Ini Pak. Ini Pak. Nah, kemudian jangan lupa simpulnya tadi juga diambil ya. Nomor simpulnya, kemudian DX dan DY-nya. Di copy ke bawah coba. Nah, di D2 coba D27 mulainya tadi ya. Iya Pak. Iya Pak. D27 tadi simpulnya yang atap yang mana tadi? 742 bukan? Gue yang atap. 742. 742. Yang berapa nomor simpul atap tadi coba? Ini Pak. Harusnya dia nyusunnya dari bawah ya. 742 yang DX ya. Betul nggak di submit tadi?
Itu ya. Ini, Pak. Nah, berarti yang 742 itu simpul di atap ya. Iya. Nah, sekarang rumusnya itu untuk melakukan kontrol simpangan. Nah, untuk struktur bangunan gedung itu ya, bangunan gedung, nah itu kita tidak boleh simpangan yang terjadi antar lantai itu melebihi 0,02 ya, 0,020 dikali dengan tinggi perlantainya. Nah, jadi simpangan yang terjadi tidak boleh melebihi 0,02 dikali dengan tinggi lantai. Coba kita cek ya. Berarti simpul 742 berarti plat atapnya 1/1 dikurang dengan 134-nya coba. Ini, Pak. Betul. Nah, kamu kali dengan nilai CD-nya. Nilai CD-nya kemarin berapa? Pada waktu ngecek SNI. CD-nya 5,5 ya? Ingat nggak? Jadi yang mana Pak? CD yang mana, Pak? Di subnya buka coba. Kemudian kamu klik define, log cache-nya, kemudian kamu klik DX-nya, ini ada nggak nilai CD-nya? Di ini coba di load satu lagi coba, yang ada berat sendirinya. SX dan IC-nya coba. Define. Ya. Kemarin harusannya ada nginput ini ya, nginput nilai CD-nya. Load partnernya, coba kamu klik yang di atas load cache-nya. Bukan, di close dulu. Ya, define. Ya. Kemudian DX-nya coba. Kemudian modify. Nah, ini ada nilai CD-nya ya. Faktor, nah ini kan ada faktor CD dan I ya. Nah, jadi simpangan antar lantai tadi, lantai atasnya dikurang lantai bawah, dikali dengan CD dibagi dengan faktor keutamaan gempanya, nilai I-nya ini. Berarti kamu kali 5,5, kamu bagi dengan 1 berarti. Kali dengan 5,5. Dibagi 1. Nah, berarti 37 ya. Jadi simpangan lantai atap ke lantai 9, nah itu berarti 37 mili ya, atau 3,7 cm ya. Sekarang kamu kontrol 1, kamu coba kamu cek di sebelahnya atau I kamu klik ya sama dengan 0,020 ya, atau 0,02 boleh, dikali tinggi lantainya berapa di strukturnya kalian? 4 meter Pak. 4 meter, Pak. Nah, dikali 4 berarti kejadian ke ini kan, kejadian ke mili semua berarti. Nah, berarti batas dari simpangan yang terjadi per lantai itu untuk lantai atap ke lantai 9, nah itu harus lebih kecil dari 80 ya, baru dia aman. Nah, ini kecil nggak dari 80 nih? Iya, lebih kecil, ya. Pak. Nah, kamu cek lagi itu untuk lantai 9 ke 8-nya, kemudian 8 ke 7-nya. Dengan simpangan batasan simpangan izinnya itu adalah 0,020 dikali dengan tinggi lantainya. Nah, selama dia masih lebih kecil dari simpangan izinnya, nah berarti struktur kita tuh sudah kuat. Jadi sudah aman ya untuk pergoyangan atau terjadinya pergerakan rotasi dan translasi akibat gempa. Nah, kamu nanti harus cek semua, baik itu searah sumber X-nya maupun searah sumber Y-nya. Nah, paham ya? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, jadi
Nah, jadi kalau misalkan dia sudah lebih kecil dari simpangan izin, nah berarti kamu nanti kasih aja keterangannya aman. Nah, kemudian kamu cek lagi ke lantai berikutnya, kalau dia lebih kecil dari simpangan izin berarti aman. Nah, kalau dia itu ternyata lebih besar, nah berarti struktur kita itu tidak aman. Nah, kalau tidak aman gimana solusinya? Mungkin kalian lakukan redesign lagi, mungkin mutu dari material yang digunakan ditambah ya. Mungkin tadi menggunakan FC-nya 30, nah kalian mungkin harus gunakan FC 40. Nah, mungkin tadi tulangannya menggunakan FIO-nya 390, nah mungkin kalian bisa gunakan FIO-nya 590 ya. Nah, kemudian kalau strukturnya tadi ukuran kolomnya itu pada saat preliminary cuma ukuran 80 x 80 cm, nah mungkin dijadikan ukurannya 1 meter x 1 meter. Nah, kemudian balok juga gitu, sampai simpangan izinnya itu simpangan yang terjadi di bawah dari simpangan izin, baik secara sumbu X maupun secara sumbu Y. Nah, paham ya? Pak, tanya Pak. Nah, masing-masing Pak, tanya Pak. ya gimana? Itu semua simpul ya, baik di luar maupun di Itu dalam. semua simpul ya, baik di luar maupun di dalam ya. Nah, kalau semua simpul nanti berat nggak kalian ngecekinnya? Jadi gimana Pak? Nah, Jadi gimana Pak? Jadi kalau misalkan keberatan, kalau berat terlalu banyak simpul, nanti kalian cek di kolom itu cukup diambil satu titik aja, jadi satu garis ya. Tadi kan kamu ambil yang bagian pojok aja kan? Ya. Nah, cukup diambil yang satu garis satu pojoknya aja. Nah, itu yang dilakukan kontrol ya. Iya Pak. Nah, kemudian kalau misalkan simpangannya sekarang kontrol analisanya, sekarang kita bisa desain ya, desain strukturnya. Nah, sekarang kamu ini dulu, ini masuk dulu ya, Excel. Nah, kemudian sekarang kita lakukan untuk desain dari strukturnya ya. Klik desain di sebelah display ya. Desain, kemudian concrete frame desainnya ya. View revise preference-nya. Nah, di sini kamu pilih SCI itu yang paling mendekati dengan kita itu SCI 31811 ya. Nah, ini 31811. Nah, kalau misalkan ada faktor reduksinya atau nilai V-nya ini berbeda dengan SID kita, nanti kalian edit ya, bisa kalian ganti. Nah, faktor reduksinya ini kan ada di SID. Kalau dia untuk strukturnya mengalami tarik, nah itu berapa faktor reduksinya. Kalau dia mengalami tekan, nah itu berapa faktor reduksinya. Kemudian kalau dia tekan ternyata tulangannya persegi, nah itu faktor reduksinya berapa. Nah, itu ada di SID semua. Contohnya gini, untuk tarik coba, untuk nilai ditarik ya, ditarik itu di laporan kamu tadi ada hasil ya, coba. Tarik. Ya, di landasan teori coba. Terus. Nah, ini ya. Wow. Nah, ini ya. Untuk penerapan dominan tarik itu nilai V-nya 0,9 kan. Nah, coba dicek di submit tadi. Kalau misalkan berbeda, kalian bisa rubah ya nilai V-nya. Nah, kemudian kalau dia tulangan spiral, untuk tekan spiral 0,75, kemudian kalau dia persegi atau non spiral 0,65. Kemudian untuk geser dan puntirnya 0,75, kemudian untuk tumpu pada betonnya 0,65. Nah, kalian bisa revisi itu nanti. Seharusnya kita gunakan 31811 itu, SNI kita sudah merujuk ke SCI itu ya, 31811. Bisa langsung digunakan yang di subnya. Tapi kalau kalian mau ganti nanti, itu juga bisa. Coba dibuka subnya lagi. Nah, untuk seismiknya kemarin, itu kamu jenis tanahnya apa? Jenis kelasnya? Sedang Pak. Sedang. Itu kategori apa? D, E, D ya? Nah, berarti sudah benar ya. Kemudian nilai SDS-nya berapa? Itu berapa? Coba dicek di ini juga bisa di subnya tadi. Ini ya SDS-nya 1,459.
Ya, berarti kamu ganti jadi 1, Ya Pak. ya, diklik oke. Nah, sekarang kamu select semua balok dan kolom coba. Ya Pak. Nah, kemudian diklik desain lagi, concrete frame design. Nah, itu view revise yang overnya. Nah, karena kita adalah struktur rangka pemikul momen khusus, nah itu di framing tipenya yang nomor 2 itu kalian klik sway spesialnya. Ya, diklik di situ, sway spesial, ya, diklik oke ya. Nah, kemudian kamu klik desain, concrete frame design, start desainnya. Kalau laptopnya open mana? Jadi mesin yang kelas kita ngambilnya dari momen umum. Pak, sambil nunggu saya mau tanya boleh nggak? Sambil nunggu saya mau tanya boleh nggak Pak? Ya. Di beban kombinasi, Pak. Di beban kombinasi Pak, sebentar Pak. Ini Pak, ini kan saya dapat dari modul. Ini Pak, ini kan saya dapat dari modul nih. 1,0 dikali X. Ini 1,0 sama 0,3. Nah, ini 1,0 sama 0,3 nilainya dapat dari mana Pak? Itu udah di SNI ya, jadi di SNI itu dia tetapkan untuk gempa dinamis searah sumbu X-nya itu kita ambil nilainya 100%. Untuk kombinasi kedua kita tambahkan 30% untuk gempa searah sumbu dinamis Y-nya. Nah, jadi untuk kombinasi berapa nih? 51 ya. Nah, untuk kombinasi 51 itu berarti kita cuma mengambil 100% untuk gempa dinamis searah sumbu X-nya, 30% untuk sumbu Y-nya. Nah, kemudian kamu lihat lagi yang M2, nah itu dia yang berubah itu di negatifnya. Coba lihat. Nah, ya, di tandanya ya. Nah, ya, di tandanya ya. Tandanya. Nah, ini sudah ada ketentuan di SNI-nya. Berapa persen yang harus kita ambil untuk gempa searah DX dan searah sumbu DY-nya. Itu sudah ditetapkan di itu sudah ditetapkan di SNI setiap kombinasinya. Nah, itu berarti kalau nilainya 1 berarti kan gaya gempa searah sumbu X-nya itu berarti kan kamu perhitungkan 100% kan? Maka nilainya 1 kan? Iya. Nah, kalau misalkan dia 0,3 berarti kamu cuma memperhitungkan untuk kombinasi tersebut hanya 30% gempa searah sumbu Y-nya. Ya, nah, jadi dia sudah ada ketentuan di SNI-nya. Itu setiap kombinasi kita ambil berapa persennya. Nah, coba kamu klik sumbu XZ-nya aja atau di YZ coba. Nah, kamu gedein. Ke arah mana Pak? Digedein aja, yang posisi baloknya boleh bagian tengah. Jangan yang atap ya, yang bagian tengah aja. Nah, di sini ini kamu hilangin dulu view, saya di sini optionnya labelnya tadi.
Nah, jadi di sini kan dia berikan itu untuk luas tulangan di bagian tumpuan ya, luas tulangan, tumpuan, tulangan bagian atas, kemudian tulangan bagian bawah pada tumpuan. Kemudian pada lapangan juga diberikan luas tulangan, lapangan, tulangan atasnya, kemudian tulangan bagian bawahnya. Nah, kalian nanti pada saat menggambarkan penampang baloknya itu cukup diambil nilai maksimumnya untuk tumpuan. Misalkan ini, tumpuannya kan ada tumpuan sebelah kiri, kemudian tumpuan sebelah kanan kan. Nah, nanti cukup diambil untuk tulangan atasnya mana yang paling maksimum. Nah, kalau ini kan kebetulan sama ya, sama-sama 12/20 ya. Berarti kalian harus cari luas tulangan dengan nilai minimal itu 12/70. Nggak boleh lebih kecil karena di hasil subnya adalah 12/70. Nah, lebih besar dari 12/70 mm persegi ini boleh ya. Nah, kamu bisa buka ini nggak? Bisa buka Google nggak? Coba di situ di download ininya, di tabel tulangan. Nah itu ya, yang paling pinggir ini, bukan yang ini ya. Nah, berarti tadi kan 12 yang hijau tadi ya. Yang itu ya. Yang hijau ya? Ya. Nah, kamu gedein coba misalnya. Nah, berarti kalau 12/70 kamu butuhnya berarti kan 1270 mm persegi kan. Nah, kamu harus mengambil minimal itu sama. Nah, nggak boleh lebih kecil ya, minimal itu sama. Nah, kalau dia 1270 itu kamu kalau mau gunakan diameter 19 berapa buah tulangannya? 5 buah. 5 buah. 5 buah ya. Berarti kamu harus gunakan 5 buah diameter 19. Nah, kalau dia diameter 16, kamu harus gunakan berapa buah? 6 buah. 6 buah. 1270. 7. 7. Berarti 7 ya. Berarti kamu harus gunakan 7 buah diameter 16. Kalau kalian mengambil tulangannya itu semakin kecil, berarti kan jumlahnya akan semakin banyak kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti kalian harus kontrol lagi jarak antar tulang itu harus memenuhi standar SNI. Jadi dia jarak antar tulang pokok tidak boleh kurang, misalkan ada 25 mili atau 10 cm. Nah, itu nanti kalian kontrol lagi dengan SNI-nya. Nah, baru kalian gambarkan nanti di laporannya. Nah, paham ya? Jadi untuk desain tulangan balok maupun itu tulangan tumpuan atas, tumpuan bawah, kemudian lapangannya itu kalian gambarkan aja. Nah, biasanya karena supaya tidak terlalu banyak jumlah tulangan, ini kan coba di sana tadi, ini kan ada 1270 untuk tumpuan atas ya. Nah, kemudian 1270 biasanya itu diambil tumpuan atasnya ya maksimal 1270. Nah, tapi untuk tumpuan bawah supaya nanti pas di tumpuan ini tulang nggak dipotong, nah itu biasanya langsung memanjang aja kan. Jadi 764, 450, 764, nah nanti untuk lapangannya tetap diambil biasanya 764. Jadi nggak ada perbedaan lagi di bagian tengah lapangannya tulang bawahnya. Jadi tulangan dari tumpuan bawah itu langsung memanjang selama nilainya itu lebih besar dari tulangan lapangannya. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang ya. Nah, jadi nanti kalian gambarkan penampangnya. Nah, kalau untuk baloknya sudah, kalian juga harus gambarkan penampang kolomnya. Nah, coba lihat tulangan penampang kolomnya. Nah, ini dia butuh tulangan untuk kolomnya itu adalah 3025. Nah, kalau 3025 itu kamu butuhnya berapa coba? Kalau diameter 22 coba. Kalau diameter 22 3025 ya. 8 buah, Pak. 8 buah, Pak. 3025. Nah, kamu butuhnya itu 8 ya. 8 diameter 22. Nah, kamu harus gambarkan nanti di penampang kolomnya jarak tulangannya itu 82 diameter 27. Kamu juga harus pastikan jarak antar tulangnya memenuhi standar dari SNI. Kemudian kalau tulang pokoknya sudah, balok dan kolom sudah, sekarang coba dicek untuk sengkangnya. Nah, sengkangnya itu di sub juga disediakan
Nah, diklik display. Tunggu. Kamu klik desain. Dan kemudian kamu klik display design info, concrete frame design, display design info, concrete frame, kemudian display design info. Oh ini. Ya, kemudian shear reinforce-nya. Nah, di sini adalah nilai AV-nya ya, nilai luas tulangan gesernya. Nah, nanti kalian hitung lagi berapa sih nilai luas tulang gesernya. Nanti di post saya tampilkan ininya untuk contoh tabel menghitung luas tulangan gesernya. Atau kalau kalian bisa buka buku betonnya lagi, urutan struktur beton 1 ya, untuk menghitung luas tulangan sengkangnya dari nilai AV-nya. Nah, ini adalah nilai luas untuk sengkang atau tulangan gesernya pada balok dan pada kolomnya. Nah, kalau sengkangnya sudah, kalian juga harus tampilkan nanti tulangan torsinya. Nah, tulang torsi itu untuk mencegah puntir pada badan balok. Caranya itu kalian klik desain lagi, desain, display desain info lagi. Nah, kemudian torsinya, torsi reinforce. Nah, ini untuk torsinya ya. Nah, apabila nilai atasnya itu kan 0, ya. Sedangkan tadi untuk gesernya atau sengkangnya nilainya 1. Berarti lebih kecil dari nilai sengkang berarti. Nah, kemudian nilai 570-nya untuk tulangan lapangannya atau tulangan bawah itu juga lebih kecil dari tulangan baloknya. Nah, selama dia lebih kecil dari tulangan utama balok atas dan bawah dan juga lebih kecil dari sengkang, itu bisa langsung digunakan atau ditambahkan diameter 12. Jadi kiri kanan itu tambahkan diameter 12 tulangan torsinya. Atau kalian cek di SNI juga ada ketentuannya. Jadi sebetulnya dia nggak perlu tulangan torsi karena dengan luas tulangan longitudinal dan sengkang kita sudah cukup. Nah, untuk menjaga-jaga itu bisa kita tambahkan diameter 12 mm. Jadi kiri kanan di bagian tengah badannya itu ditambahkan tulangan 12. Nah, kalau sudah selesai untuk tulangan torsinya, sekarang kalian harus pastikan pada saat merencanakan struktur itu kalian maunya lebih kuat kolom atau balok. Kalau kolom gimana, Pak? Ya, alasannya kenapa? Karena dia yang menumpu bangunan. Karena dia yang menumpu bangunan, Pak. Karena dia menumpu bangunan. Nah, ada ini lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Jadi kalau kalian sebagai engineer nanti kalian mau merencanakan struktur itu, kalian mau merencanakan kolomnya yang kuat atau baloknya yang kuat. Dua-duanya kuat. Kalau dua-duanya yang kuat bisa nggak, Pak? Kalau dua-duanya yang kuat bisa nggak, Pak? Bisa, tapi kan perencanaan kita itu biasanya kan ada kolom kuat dengan balok lemah atau balok kuat dengan kolom lemah kan. Kalau sama-sama kuat ya otomatis nanti perencanaan kalian itu kan akan over kan, ya lebih banyak biayanya kan. Mungkin ada perlu tambahan besi di bagian baloknya atau perlu tambahan besi di bagian kolomnya. Nah, untuk perencanaan struktur itu kan pilihannya mau kolom kuat atau balok yang kuat. Kolom kuat balok lemah atau balok kuat kolom lemah. Kolom yang kuat ya. Alasannya kenapa? Jadi karena dia mengikut struktur. Balok kan juga bertumbuh pada kolom, Pak. Nah, balok bertumbuh pada kolom ya. Jadi gini, kalau misalkan kita tuh harus rencanakan kolom lebih kuat daripada balok ya. Nah, kenapa kolom harus lebih kuat daripada balok? Jadi apabila si baloknya itu mengalami keruntuhan
Nah, si struktur gedung ini masih bisa berdiri kan, selama kolomnya lebih kuat kan, masih kuat kan. Jadi kalau misalkan terjadi crack atau retak pada bagian balok, nah tetapi kolom kita masih kuat, nah itu dia kemungkinan berdiri kan masih ada kan gedungnya kan. Iya Pak. Iya Pak. Benar nggak? Nah, kalau kalian rencanakan itu balok yang kuat, kolom yang lemah, nah ketika kolomnya itu yang mengalami keretakan atau pecah, nah otomatis kuat apapun balok dia akan ambruk kan? Karena kolomnya sudah pecah kan? Nah, jadi untuk perencanaan itu kalian perlu merencanakan struktur itu kolom kuat dan baloknya lemah. Nah, untuk di SAP-nya juga disediakan untuk cara ngeceknya, di klik desain. Desain, ya, concrete frame design lagi, kemudian display design info, kemudian 6/5, ya, itu ada 6/5 beam kolom capacity ratio, ya, diklik oke ya. Nah, berarti kan sudah muncul angka semua ya. Berarti di bagian kolom dan di bagian kolomnya sudah lebih kuat daripada baloknya. Nah, kalau misalkan ini pada saat kalian melakukan desain, tadi kan si Dimas kan langsung keluar itu luas tulangannya. Nah, mungkin nanti akan ada kejadian di kelompok lain nilainya itu O per S ya, atau overspend ya. Jadi nilainya O per S atau error. Nah, itu kemungkinan akan kalian itu ada kesalahan waktu mungkin input data, kesatuan atau penggunaan tanda titik dan komanya itu harus dicek lagi kalau ketemu nilainya O per S. Nah, begitu juga pada saat mengecek rasio dari kolom ini, kalau misalkan ketemu O per S berarti dia kolomnya masih lemah. Nah, mungkin nanti bisa diperbesar kolomnya, mutu kolomnya dinaikkan atau tulangannya diperbesar ya. Nah, ini untuk mengecek kolom kuat balok lemah ya. Nah, kalau sudah untuk desain tulangannya, kalau plat tadi kalian cukup ambil moment M11 dan M22-nya ya maksimum, kemudian nanti dihitung tulangan pada lantainya. Lalu digambarkan juga penampang platnya ya, beserta tulangannya. Jadi nanti laporan kalian itu ada preliminary design, kemudian kontrol analisa, kemudian sampai desain penampang. Nah, kalau sudah, saya minta di laporan kalian itu tetap dibuatkan layout untuk fondasinya ya. Karena sebetulnya kita sampai fondasi, tapi kalian kan nggak punya data soil test kan, data soil test di daerah tertentu itu kan kalian nggak punya. Nah, caranya gini, untuk kasarnya saja, minimal kalian tuh plot untuk jumlah titik pancangnya di setiap kolom. Nah, caranya gini tadi, kamu keluarkan lagi atau tampilkan reaksi perletakannya. Display, so forth. Kombinasi satu Pak. Kombinasi satu Pak. Kombinasi satu boleh, atau nanti kamu cek masing-masing kombinasi mana yang lebih besar ininya. Nah, ini kamu gantikan ke ton coba. Satunya ton meter coba. Nah, coba digedein berapa itu? Tulangan ini. 312 ton ya. Ditutup kertasnya. Jadi gini, pada saat kalian merencanakan fondasi, itu kan otomatis yang kalian perhitungkan itu adalah daya dukung dari si material kan, daya dukung pancang atau daya dukung dari material pancang itu sendiri kan, benar nggak? Kemudian ada perhitungan untuk tahanan ujungnya kan, atau end bearingnya kan. Benar nggak? Iya. Iya Pak. Nah, kemudian ada juga tahanan gesekannya kan, frictionnya kan. Iya Pak. Nah, tapi end bearing dan friction ini dia dipengaruhi analisanya harus ada data sondir atau data penyelidikan tanah kan. Nah, kalau misalkan nggak ada, nah minimal itu kalian plot untuk jumlah titiknya aja di bagian kolom, di setiap kolom nanti. Caranya gini, ini kan ada reaksinya itu 312 ton, berarti ada beban dari atas itu yang harus dipikul oleh tumpuan 312 ton. Nah, pada saat merencanakan pancang itu kan untuk end bearing ya kita anggap dia sampai tanah keras pemancangannya, itu kan safety faktornya bisa 2,5 kali atau bisa 3 kali kan.
Ketinggalan tuh ada biji. Benar nggak? Oh, Ketinggalan. Jadi kita anggap dia sampai miring. Nah, safety faktornya itu kita gunakan misalkan diambil 3 kali. Nah, berarti si pancang ini dia harus mampu memikul 3 kali dari beban bekerja, contohnya 312 ton. Nah, kalian kalikan 3, berarti total bebannya berapa jadinya? 936 ya. 936. Oke, 936 ton. Nah, sekarang coba kamu buka Google lagi, coba di-download di katalog Pancang Wika coba. Apa Pak? Pancang apa, Pak? Wika aja, Wika yang standar ya. Nah, itu download brosur itu coba. Iya tadi si Wandi nanya lu. Nah, di sini sebetulnya produk ininya kayaknya ada yang ini ya, mau menggunakan square file atau menggunakan spoon file ya. Nah, kayaknya di sini cuma ada yang spoon file-nya. Boleh juga kita gunakan spoon file coba ya bagian bawah. Atau nanti kalian gunakan yang square file juga boleh. Bawah terus. Nah, ini coba di download PC Yang mana? file-nya. PC-nya itu ya. Iya. Mantap nggak sih? Mantap nggak sih? Nah, coba dibuka. Ya, terus. Bisa, Pak? Hah? Habis juga. Cuman 2 lembar. Tunggu tadi, coba. Yang bukan polesnya ya, yang filenya. PC filenya. Oh iya. Ini Pak. Ya. Nah, coba kalian lihat di katalog itu sebetulnya daya dukung untuk pancang itu sudah ada dibikin sama mereka coba. Nah, di sini ya, ini ya. Gedein dikit coba. Yang mana Pak? Maaf. Digedein. Nah, kalau di ini kan kalian boleh saja gunakan katalog pancang lain ya, selama kalian lampirkan nanti untuk sumbernya. Nah, misalkan gini, ini untuk square file, jadi square file, spoon file, nah spoon file itu kan dia diameter ya nampangnya. Nah, mungkin kalian mau gunakan spoon file itu diameter 45 contohnya, 45 cm atau 450. Nah, kelasnya itu mungkin kalian ambil kelas B. Nah, daya dukungnya itu ini berarti allowable compressionnya. Jadi daya dukung yang mampu didukung oleh si spoon file diameter 45 itu untuk kelas B itu adalah 139 ton. Nah, bisa lihat kan? 139 ton. Ada, bisa kelihatan ya? Jadi diameter 450, kemudian dia kelas B, lalu daya dukung yang mampu diterima si pancang itu adalah 139,1 ton kan? Nah, sekarang kan kita tidak tahu nih daya dukung tanahnya berapa, kemudian friction yang bekerja berapa, karena nggak ada data penyelidikan tanah. Nah, kalian cukup gunakan ini nanti untuk ngeplot berapa jumlah titik pancangnya. Nah, tadi total bebannya berapa kalau safety faktornya 3 kali? 936 ya. Nah, 936 dibagi dengan daya dukung satu pancang ini 139. Berarti butuhnya berapa pancang? Coba berapa titik? Gak ada. Itu juga bukan. Gak pada pakai masker. Ada apa? Yang ibu tahu. Nah, ini apa? Ibu pengen lebih dulu. 7 Pak, kurang lebih. 7 Pak, kurang lebih. 7 ya. Nah, berarti kalian satu tiang itu nanti akan diplot 7 titik pancang. Nah, kalian cukup gambarkan saja nanti di lapor itu. Berarti satu tiang itu nanti ada 7 titik pancang. Kalau ya, di denahnya aja gitu ya Pak. Di denahnya aja. Nah, kalau perhitungan sudah tidak perlu dilampirkan, tapi cukup kalian lampirkan ini sumbernya itu kalian daya dukungnya mengambil dari mana. Oh iya. Itu aja ya. Nah, itu aja ya. Jadi laporannya minggu depan itu sudah harus dikumpulkan karena kita minggu depan sudah pertemuan ke-13, lalu di pertemuan ke-14 dan 15 itu kemungkinan kita masuk ke rangka baja.
Nah, kalau sudah masuk ke rangka baja Habis. di ketentuan 16 itu UAS. Nah, UAS itu adalah presentasi dari laporan akhir. Nah, sampai sini paham? Iya, Pak. Paham ya? Nah, ada yang perlu ditanyakan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada perlu tanyakan lagi nggak? Pak, mau bertanya. Ya. Yang tadi terkait dengan panjangnya Pak, itu kan 7 itu dalam satu titik itu ada 7 yang panjang Pak. Satu file ibaratnya. Itu kan tadi kedalamannya Pak. Kedalamannya itu satu tiang aja atau bagaimana? Ya, sebetulnya gini, kedalaman itu kan kalian harus memperhitungkan data dari penyelidikan tanah itu kan, data soil test itu kedalaman tanah kerasnya berapa meter kan? Iya betul. Itu kan tidak Benar ada nggak? Pak. Nah, karena tidak ada, ya udah makanya saya minta cukup denah dari tapak atasnya aja. Jadi kalian tidak menggambarkan kedalaman titik panjangnya. Oh ya, baik Pak. Nah, kalau seandainya kalian punya data soil test, mungkin kedalamannya contohnya 24 meter. Nah, kedalaman 24 meter, ini dia panjang spoonfile-nya berapa? Misalkan 12 meter. Nah, ini kan spoonfile-nya bisa 6 sampai 17 meter ya. Misalkan kedalaman 24 meter, kalian menggunakan spoonfile 12 meter, berarti kan dia ada 2 tiang nanti kan. Nah, kalian nggak usah sampai menggambarkan kedalamannya karena nggak ada data tanah, cukup digambarkan tapak atasnya aja. Jadi jumlah panjang yang satu tiang itu berapa unit ya, atau berapa titik ya. Oke, baik. Ya, ada lagi nggak? Nah, ini untuk kelas ini saya sampaikan ya. Jadi sebetulnya untuk studio perancangan ini kan ada 3 kelas sayanya. Nah, jadi satu kelas lagi itu sama sekali sudah berapa kali pertemuan mereka tidak ada yang mengerjakan subnya ya, subnya tidak dikerjakan. Jadi pas ditanya atau diminta resource mereka tuh nggak ada data sama sekali. Jadi nggak ada yang buka sub juga. Akhirnya saya close untuk sampai pertemuan terakhir itu tidak ada untuk lagi ya, untuk live lagi ya. Nah, jadi saya harapkan nanti karena nilai laporan akhir ini itu ada nilai TB kalian, kemudian akan diambil juga nilai presentasi UAS, itu harus benar-benar dikerjakan dengan temannya yang ini ya, teman kelompok ya. Jadi masing-masing itu harus bagi tugas. Jadi jangan sampai nanti gara-gara nilai TB-nya nggak ada, kemudian ikut UAS juga akhirnya gagal. Nah, itu pesan ya. Jadi jangan sampai kayak kelas sebelumnya itu sama sekali nggak ada yang mengerjakan subnya, suruh buka sub juga nggak ada yang buka subnya. Jadi itu otomatis nanti ya kalau memang nggak ada di laporan akhirnya, nggak ada nilainya, ya otomatis gagal ya. Nah, jangan sampai kejadian lagi seperti kelas sebelumnya. Nah, ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Karena di pertemuan minggu depan itu kalian sudah harus kumpulkan laporan akhirnya. Pak, ini Pak. Pak, saya mau nanya nih Pak, Ya. untuk beban kombinasi, di kombinasi dasar itu kan yang kombinasi ke kombinasi ke 1, 2, dan 3, ini kan ada tulisan atau, itu maksudnya dipilih salah satu atau dimasukin dua-duanya tapi dijabarin? Ya, boleh dipilih salah satunya aja. Kamu nggak usah gunakan kombinasi dasarnya ini, kan sudah ada diuraikan kombinasinya yang 18 tadi nih ya di bawah, yang di bawah. Nah, jadi kombinasi dasar ini nggak usah dimasukkan lagi. Nah, ini udah ada penjabaran untuk kombinasinya. Jadi cukup digunakan kombinasi 1 sampai kombinasi 18. Kemudian kombinasi 19-nya itu gabungan dari semua kombinasi 1 sampai ke 18. Nah, jadi kombinasi dasar atas nggak usah dimasukkan lagi di kombinasi perubahan pada saatnya, cukup di input itu kombinasi 1 sampai 18, kemudian tambahkan satu kombinasi 19 itu, tapi kalian input kombinasi 1 sampai 18 isinya. Kalau beban angin Pak, Ya, kalau beban misalnya angin Pak, saya masukin beban. ini saya masukin beban angin juga di kombinasi. Nah, beban angin tadi kalian sudah perhitungkan ya di laporannya ya? Iya Pak. Nah, beban angin kan sudah masuk di kombinasi 41-nya kan? Iya, ini 41 sampai 4. Iya, ini 41 sampai 44. Ya, nah jadi sudah kebaca di ini kan, di kombinasi 1 sampai 18 ini kan sudah kebaca beban anginnya. Iya Pak.
Iya, Pak. Nah, kemudian beban apa lagi kemarin? Beban angin, beban matinya, beban SDL-nya atau SD-nya, kemudian beban hidupnya, beban gempa. Gempanya EKX ini kalian ambil di X dan DY ya. Nanti, jadi beban gempa EKX dan DY ini yang dipilih itu adalah DX dan DY-nya. Kalau beban hujan dimasukin dulu. Kalau beban hujan dimasukin juga nggak, Pak? Beban hujan boleh dimasukkan, atau kalian tambahkan nanti di beban ininya juga boleh. Ada nggak roof life-nya? Nya ada Pak. Roof life-nya ada, Pak. Ada ya. Atau kalian tambahkan di beban hidupnya nanti juga boleh. Jadi karena kombinasi, kalau nggak ada kombinasi untuk beban hujannya, kalian cukup tambahkan di beban hidupnya. Misalkan beban hidup pada plat atap itu hanya berkisar atau sebesar 100 kilo kan, atau tadi kamu 85 kilo kan. Nah, kemudian berat dari air kalau dianggap aja tebalnya 1 cm, nah per meter persegi itu beratnya berapa? Nah, kamu tambahkan nanti ke beban hidupnya. Karena sifatnya nggak tetap Pak. kan. Iya, Pak. Nah, ada lagi nggak? Nah, ini dia kombinasikan cuma 1 sampai 18. Nah, yang tadi itu saya minta sampai 19, tapi yang 19 ini berapa kombinasi? Ini nih, Pak. 29, Pak. Banyak. Banyak sekali kombinasi. Soalnya ini Pak. Kamu pakai yang ini ya? Apa? Pakai kombinasi sampai 29 ini? Iya. Soalnya ini Pak, beban Iya, anginnya soalnya kan ini, Pak, empat beban arah. anginnya kan dari 4 arah. Nah, berarti Kalau beban anginnya 4 arah berarti kalau beban ketambah anginnya 4 arah berarti ketambah untuk di beban kombinasi 4 untuk di beban kombinasi 4 sama ketambah 4 lagi untuk di beban kombinasi yang ke-6. Jadi nambah Iya. lagi. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau kamu sudah gunakan kombinasi ini, yang dasarnya tadi jangan dimasukkan lagi ya. Iya Pak. Iya, Pak. Yang dasarnya di atas itu jangan dimasukkan lagi. Jadi kamu gunakan kombinasi yang sudah dirinciin ini. Oke Pak. Oke, Pak. Nah, ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, berarti untuk laporannya sudah bisa ya, sudah bisa dilanjutkan. Jadi tolong dibuat laporannya itu sekomplit mungkin ya, selengkap mungkin. Nah, untuk hasil analisanya nanti kalau misalkan mau ambil gambarnya bisa di screenshot aja ya, screenshot kemudian dikopikan di ininya laporannya. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian untuk penampakan tulangannya nanti bisa diambil atau digambarkan menggunakan AutoCAD. Kemudian kalian masukkan lagi di laporannya. Terus nanti kalau misalnya kita udah Terus nanti kalau misalnya kita udah dapat desain penulangan, dapat itu desain di- penulangan itu di input lagi SAP nggak buat dicekin gitu? Dicek, nggak usah dicek, karena kita sudah waktu awal melakukan perencanaan kita klik desain kemarin kan, jadi bukan cek kan. Ada, Pak. Nah, cukup Iya. diambil luas tulangannya aja, kemudian kalian langsung gambarkan saja, nggak usah dicek lagi. Nah, kalian perlu cek itu dikontrol dengan standar SNI-nya. Misalkan tadi untuk jarak antar tulang pokok itu standar SNI-nya berapa, jarak antar sengkang itu SNI-nya berapa. Kemudian kalau diameter tulangan pokoknya itu lebih besar dari 22 atau 25, nah itu sengkangnya minimal berapa, nah itu kan ada di SNI. Lalu untuk selimut beton, nah selimut betonnya itu kalau misalkan dia strukturnya terbuka atau berhubungan dengan air laut atau berhubungan dengan tanah, itu kan ada selimut betonnya berapa, nah itu harus berdasarkan semuanya dari SNI. Oke, Pak. Ada lagi nggak? Rasa cukup ya. Nanti sambil ini kalian bisa tanya-tanya ke Dimas. bisa tanya ya atau asistensikan nanti untuk laporannya. Pokoknya maksimal di pertemuan ke-13 atau Sabtu minggu depan itu sudah dikumpulkan. Cukup ya. Iya, Pak. Nah, kalau nggak ada lagi, yang untuk struktur beton mungkin kita ganti ke hari Selasa aja ya, Vero ya.
Selasa ya. Ya lu komplain di situ. Gue mau jadi yang lain. Ya komplain di situ. Ya, saya. Berarti untuk studi perancangnya sudah selesai. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu komplain di situ. Gue yang lain. Ngerjain yang lain, Cok. Gue KWU harus desain ini, Wan. Gue minjem